Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, the 4th grade. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran Science or Science Learning. Sekarang kita sudah masuk ke chapter 1, yaitu yang berjudul Solids, Liquids, and Gases. So, this is the first chapter. Kita akan mempelajarinya, dan materi ini mungkin baru, sebelumnya kalian belum mempelajarinya di pelajaran sains. Okay, before we start, please observe this picture. Ya, silakan amati gambar ini. Kita akan masuk ya ke solid, liquid, and gases. Tapi sebelumnya, solid, liquid, and gases, tahukah kamu artinya? Oke, yang sudah tahu dan yang belum tahu biar tahu ya. Di sini solids itu artinya benda padat, liquids itu artinya benda cair, and gases here artinya gas ya. Nah, dari tayangan gambar di sini, bisakah kalian menunjukkan mana yang solids, mana yang liquid, and mana yang gases? Oke, kita lihat dari paling bawah di sini ya. Di sini ada keadaan di mana kapalnya itu tenggelam ya. Ini seperti di film Titanic. Di sini ceritanya ya, pada tahun 1912 itu menghantam sebuah iceberg atau gunung es di sini. Oke, kita fokus ke mencari mana solid, liquid, and gases. Nah, dari yang solid dulu, kita bisa lihat di sini iceberg atau gunung es di sini adalah awalnya itu kan bentuknya adalah air ya. Air jika mendingin atau didinginkan itu lama-lama akan menjadi es. Nah, di sini bentuk dari air itu berbentuk solid atau padat ya. Nah, namun untuk yang di sini, air yang sebagai air lautnya di sini, itu bentuknya cair ya. So, it is liquids. Nah, bisakah kalian menemukan bentuk air yang gaseous atau gas? Oke, jika kalian bisa melihat di sini ada uap ya, uap air di sini. Ini adalah air yang berbentuk gaseous atau gas. Oke. So, kita sudah menemukan di gambar ini mana yang solid, liquid, and gases. Ini perkenalan sedikit ya tentang mana cairan, mana padat, dan mana gas. Oke, next kita ke halaman selanjutnya. Page 4, halaman 4, part A, what is matter? Apa itu matter? Apa itu materi? Nah, materi itu adalah, nah di sini kita lihat all living and non-living things are matter. Semua makhluk hidup dan benda mati adalah matter, adalah materi. Jadi materi adalah semua makhluk hidup dan semua benda mati. That includes us, termasuk kita. The water we drink, air yang kita minum, and the air we breathe, dan udara yang kita hirup. Nah, itu juga termasuk materi. Can you name some examples of matter in the picture? Kalian bisa cari nggak mana yang termasuk matter di gambar ini? Yo, pahami. Oke, bisa ini ya. Nih, Ustazah kasih tanda centang biar terlihat. Karena semua makhluk hidup dan benda mati adalah materi, jadi yang ada di sini yang makhluk hidup dan benda mati adalah materi. Cari ya. Nah, di sini ada coconut tree, itu juga termasuk materi karena living thing ya. Terus this is stone, batu juga termasuk materi karena benda mati. Terus ini ya, ini, dan semua benda mati dan benda hidup adalah materi. Termasuk teman kita, manusia juga termasuk materi ya. Oke, good. Udah paham? So, matter is anything that has mass and occupy space. Selain materi adalah
makhluk hidup dan benda mati, materi itu juga memiliki mass, ya, and occupy space. Materi itu memiliki berat, ya, dan bisa menempati ruang, ya. Jadi yang bisa disebut materi kalau bisa menempati ruang dan mempunyai massa atau berat, bisa ditimbang, di situ nanti kelihatan beratnya berapa, itu materi. Oke, next kita lanjut ke mass and occupy space. Di sini mass dulu atau massa. Apa sih itu massa? Nah, mass is the amount of matter in an object. Massa atau berat adalah jumlah materi dalam suatu benda. Jumlah materinya, ya. Nah, an object with a larger mass has more matter than an object with a smaller mass. Jadi benda yang memiliki berat lebih besar itu memiliki materi lebih banyak dibanding benda yang masanya atau beratnya itu lebih kecil, gitu. Jadi makin besar masanya, makin berat, ya, itu juga makin banyak materinya, gitu. Nah, agar bisa tahu berat benda itu kita bisa menggunakan lever balance, timbangan, ya. Nah, ini salah satu timbangan seperti ini atau timbangan yang lain yang untuk mengukur berat benda. Now, when nothing is placed on the lever balance, it is not tilted to any side. Jadi kalau di sini belum ada bendanya, ya masih seimbang, ya. Berbeda kalau lever balance-nya dua-duanya diberi benda. Nah, di situ kita akan tahu mana benda yang memiliki mass lebih besar, mana benda yang memiliki mass lebih sedikit. Nah, di sini perbandingannya itu antara golf ball sama tennis ball. Ternyata lever balance-nya itu ke bawah ke yang bagian golf ball. Berarti di sini kita tahu yang lebih banyak massanya, lebih berat itu adalah golf ball. Di sini bisa disimpulkan bahwa golf ball itu materinya lebih banyak dibanding table tennis ball karena dia golf ball itu memiliki massa yang lebih banyak, gitu ya. Oke, next di halaman 6. Nah, going further, di sini kita membandingkan dua benda. Di sini a bread ini memiliki 500 gram beratnya, ya. Terus kalau yang satunya ini dumbbell itu beratnya 1 kg. Nah, karena sudah tertera ukurannya, masanya, berarti kita tahu bahwa dumbbell itu masanya lebih berat, ya, dibanding bread. Jadi dumbbell juga materinya itu lebih banyak dibanding bread. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan pengukur berat benda untuk buah, ya, karena ini buah. Pakai timbangan buah. Di sini bisa dilihat masanya berapa, ya, 165 gram. Oke, sekarang ke bawah sini. Ini ada teman kita itu bertanya, which has a larger mass, 1 kg of feathers or 1 kg of gold? Mana, ya, yang lebih banyak atau lebih besar masanya, 1 kilogram ini bulu atau 1 kg emas? Kira-kira mana yang lebih besar masanya? Ya, mungkin ini kelihatannya lebih besar, ya, bendanya. Ini lebih kecil, ya. Yuk, mana yang feather atau yang gold? Dan ternyata ya sama aja, karena ini 1 kg, ini juga 1 kg, sama-sama 1 kg, ya beratnya sama aja, walaupun tampilannya itu sepertinya lebih besar yang feather, atau mungkin dalam pikiran kalian, oh emas kayaknya lebih berat deh, kayak gitu. Enggak, karena di sini sama-sama 1 kg, itu ya, jadi sama. Oke, sekarang lanjut ke what is volume. Tadi mass kita sudah pelajari, ya, atau berat benda. Di sini
volume is the amount of space occupied by matter. Jadi volume itu adalah banyaknya ruang yang ditempati oleh materi. Nah, tadi kan sudah tahu ya, matter is a thing that have mass and occupied space. Nah, occupied space ini maksudnya volume. Nah, volume itu biasanya diukur dengan mililiter, liter, and cubic centimeter. Nah, 1 liter itu sama dengan 1000 ml atau sama dengan juga 1000 cubic centimeter. Nah, di sini ada beberapa benda yang sudah tertera berapa volumenya. Di sini 240 ml of milk. Jadi milk itu kan liquid ya. Liquid ini ternyata menempati ruang di botol ini sebanyak 240 ml. Nah, di sini juga ada olive oil, ini tertera 1.5 liter of oil. Nah, di sini tertera bahwa minyak ini itu menempati ruang sebanyak 1,5 liter. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui liquid itu berapa mililiter atau berapa liter? Karena belum diketahui, belum ditulis gitu ya. Nah, kita bisa memasukkannya ke measuring cylinder. Nih, nah di sini kan measuring cylinder itu ada ukurannya. Nah, airnya ini itu menunjuk ke jarum yang di angka berapa kayak gitu. Nah, di sini ternyata airnya itu menunjuk ke 70 cubic centimeter atau 70 ml di sini. Jadi volume dari liquid ini adalah 70 cubic centimeter atau 70 ml. Oke, next untuk halaman 8, page 8. Di sini ada pertanyaan. How can we measure the volume of a solid such as a marble? Kalau tadi kan kita mengukur liquid ya, gampang ya. Nah, sekarang cara mengukur solid gimana? Contohnya itu kelereng. Nah, di sini kita lihat ke measuring cylindernya dulu. Kita masukkan air. Ya, ternyata airnya itu menunjuk ke 30 cubic centimeter atau 30 ml. Nah, lalu setelah itu dimasukkan marble. Nah, setelah dimasukkan marble ternyata airnya itu rises ya atau naik. Nah, yang tadinya 30 menjadi 35. Nah, di sini bisa tahu kita bahwa marble itu menambah volume dari air ya. Nah, bukan airnya yang nambah, tapi ini ya, ketambahan marble di dalamnya. Nah, cara mengetahui marble itu volumenya berapa? Itu dengan cara volume air yang sudah dimasukkan marble itu kan 35 cm kubik dikurangi dengan volume air yang sebelum dimasukkan marble. Jadi 35 dikurangi 30 sama dengan 5 kubik centimeter. Jadi itulah volume dari marble. Nah, sekarang ke halaman 9 ya. How do we know whether something is matter? Bagaimana cara kita tahu sesuatu itu materi atau bukan? Nah, di sini kalau tadi ya, living thing dan non-living thing itu kan sudah pasti matter atau materi. Bagaimana dengan bayangan kita? Nah, di sini Tom itu mengukur berat dari bayangan ternyata 0 kg. Ternyata dia shadow-nya itu tidak memiliki massa. Nah, terus temannya juga bilang, your shadow does not occupy space. Bayanganmu juga tidak menempati ruang. Nah, kalau tidak menempati ruang, tidak punya massa, itu berarti bukan materi. Jadi, shadow bukan materi. It is not matter. Nah, sama juga seperti light and heat from the sun. Cahaya dan panas dari matahari. Walaupun matahari itu kan sebuah materi, punya berat, punya volume, tapi kalau cahayanya dan panasnya itu tidak memiliki berat dan volume, sehingga bukan materi, tapi
yang materi adalah sun. Kalau cahaya dan panasnya itu bukan ya. Oke, next kita ke halaman 10, page 10 untuk latihan soal. Nah, exercise pertanyaan pertama, does the apple or orange have a larger mass? Which has more matter? Nah, antara apple dan orange, mana yang memiliki massa yang lebih besar ya? Lihat lever balance-nya itu condong kemana? Condong ke bawahnya. Nah, ternyata ke orange, berarti yang lebih banyak memiliki mass atau larger mass adalah orange. Tulis orange di buku kalian. Nah, terus pertanyaan yang kedua, which has more matter? Nah, karena orange itu memiliki massa yang lebih besar, berarti orange pun yang memiliki materi lebih banyak. Ya, karena kita tahu larger mass also has more matter. Nah, ini number 1. Sekarang masuk ke number 2. Alex fills a measuring cylinder with some water. He then gently drop a stone into the measuring cylinder. Alex itu memasukkan air ke measuring cylinder, lalu setelah itu dia memasukkan stone. Pertanyaannya, what is the volume of water in the measuring cylinder at first? Berapa volume air sebelum ini marble-nya dimasukkan ya, ketika pertama kali dilihat. Nah, ternyata di sini. Nah, di situ menunjuk ke 50 ml ya. Atau 50 cm3. Nah, sekarang what is the volume of water and stone? Berarti lihat ke sini, volume stone sama airnya. Jadi berapa di sini? Ternyata 60. Ya, kalian boleh nulis cubic centimeter atau boleh nulisnya ini ya, mililiter ya. Nah, terus what is the volume of the stone? Berarti berapa volume dari stone? Nah, caranya tadi ya, volume stone dan air yang udah jadi satu dikurangi volume air sebelum dikasih stone. Berarti 60 dikurangi 50. Hasilnya adalah 5 ml. Oke. Good. Bisa dipahami ya. Next, number 3. Is a lamp matter? Apakah lampu itu sebuah materi? Pasti ya. Jawab yes. Karena lampu itu termasuk non-living thing. Ya. Jadi, termasuk materi. Nah, yes. What about light and heat from the lamp? Bagaimana cahaya dan panas dari lampu? Nah, apakah juga termasuk matter? Nah, sama seperti tadi ya, sun ya. Ternyata light and heat of the sun itu bukan termasuk materi. Nah, di sini no jawabannya. Explain your answer. Jelaskan pendapatmu, jawabanmu. Kenapa light and heat itu no? Because agak susah di sini nulisnya. Because they. Ini tulisan they. They don't have mass. Di sini di bawah ya. Mass S, ini S. Mass and volume ya, nanti kamu tulis sendiri.